Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wa istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala qarid wa amratihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrar bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab syarat sahnya salat. Ada syarat sah salat, ada syarat wajib salat. Apa bedanya? Kalau syarat sah salat itu, salat tidak akan sah jika tidak memenuhi syarat itu. Salatnya tidak sah. Tapi kalau syarat wajib, orang tidak wajib salat ketika tidak memenuhi syarat itu. Itu namanya syarat wajib. Tidak wajib salat sebelum memenuhi syarat itu. Kemarin kan sudah dibahas syarat wajib salat sudah ada. Tinggal dibuka lagi pelajaran yang sebelumnya. Kemarin disebutkan bahwa syarat sahnya salat ada berapa? Ada 15. Yang pertama apa? Islam. Berarti kalau tidak Islam tidak sah salatnya. Orang kafir ketika tidak salat di dunia dosa apa ada dosa? Tidak wajib. Wajib apa tidak wajib? Tidak wajib. Kalau di akhirat gimana? Tetap disiksa atau tidak? Tetap disiksa. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Tamis. Kemudian apa lagi? Masuk waktu. Ini sambil nge-refresh otak. Masuknya waktu kita harus berusaha terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah ini waktunya sudah masuk atau belum. Kalau tanpa mencari tahu sudah masuk waktunya atau belum. Contohnya misalnya gini. Orang bangun tidur misalnya. Tidak lihat jam, tidak lihat HP. Kemudian dia sholat subuh misalnya. Tanpa dia tahu ini sudah masuk atau belum, maka sholatnya tidak sah. Walaupun kenyataannya dia sudah masuk waktu sholat. Misalnya sekarang subuh jam berapa? Jam 4 kurang 10. Misalnya jam 4 kurang 10 misalnya. Dia bangun tidur jam 4 pas. Kemudian dia ngambil wudhu dan kemudian dia sholat. Tanpa cari tahu, tanpa lihat jam, tanpa lihat HP, langsung sholat saja. Dan dia tidak bertanya kepada dirinya sendiri apakah sudah masuk waktu sholat atau tidak. Sholatnya tidak sah. Kalau tidak cari tahu dulu. Walaupun kenyataannya dia sholat di dalam waktunya. Paham? Yang kedua, ketika dia itu tidak mencari tahu dulu tentang waktunya sholat, kemudian dia sholat dan ternyata belum masuk waktunya, bagaimana kemarin itu? Bukan diqadha, jadi sholat qadha. Ketika memang dia punya hutang. Atau ketika memang dia ini wanita solihah, tidak punya hutang sama sekali. Insya Allah. Maka sholatnya jadi sholat sunnah. Bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu ternyata waktunya sudah keluar dari waktunya. Bagaimana sholatnya? Otomatis sholatnya jadi sholat qadha. Walaupun kita niatnya ada anillahi ta'ala, otomatis jadi qadha. Kenapa? Karena sudah keluar dari waktu. Ini mungkin yang sering terjadi sholat subuh. Sholat subuh agak kesiangan, kita ragu-ragu ini sudah masuk atau belum. Kita niatnya sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan, bukan qadhaan. Dan kenyataannya sudah keluar dari sholatnya tidak apa-apa, walaupun kita niat ada anillahi ta'ala juga tidak apa-apa. Otomatis qadha
Jadi kita tidak perlu untuk mengkodok lagi, otomatis kodok karena sudah di luar sholat. Kemudian ini sambil ngulang sedikit biar ini agak mikir ini otaknya. Kemudian yang berikutnya apa kemarin? Harus tahu apakah ini sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau sampai meyakini ini fardu ternyata sunnah, maka tidak boleh, tidak sah. Yang berikutnya, tidak meyakini sesuatu yang fardu dari fardunya sholat itu sebagai kesunahan. Artinya rukun-rukun itu dianggap sebagai kesunahan, maka tidak sah sholatnya. Contohnya gimana? Baca Fatihah. Kita menganggap bahwa baca Fatihah itu bukan fardu, bukan wajib, tapi sunnah. Maka sholatnya tidak sah, walaupun kenyataannya kita tetap baca Fatihah. Beda ketika dibalik. Ketika dibalik, kita meyakini yang sunnah sebagai yang fardu, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya, sebagian orang mungkin menganggap bahwa kayak baca doa iftitah misalnya, kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, ini wajhatu dan seterusnya, itu wajib. Sehingga orang takut kalau udah baca itu, takut sholatnya tidak sah. Padahal itu sunnah. Bagaimana? Tetap sah sholatnya kalau dibalik. Meyakini yang sunnah sebagai sesuatu yang wajib, itu sah sholatnya. Tapi kalau meyakini yang sunnah, meyakini yang fardu, yang wajib sebagai sesuatu yang sunnah, maka sholatnya tidak sah. Atau kita meyakini di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, tanpa menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Bagaimana? Sah sholatnya. Ya otomatis di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kita tidak menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka kita tetap sah sholatnya. Atau meyakini semuanya fardu, tidak ada yang sunnah. Oh hebat itu orang itu. Maka ini juga tidak apa, tetap sah sholatnya. Kemudian suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Kalau hadas besar, mandi. Kalau udah ada air, mandi. Kalau udah ada air gimana? Tayamum. Gimana tayamumnya? Sama seperti wudu, jangan gulung. Itu kan cara tayamum menggantikan mandi. Tayamumnya sama. Kemudian suci dari najis, baik najis yang ada di dalam pakaiannya, badannya, maupun tempatnya. Contoh, ini pertanyaan. Kemarin sudah dijelaskan. Ada orang sujud, kemudian pas di dadanya ini, dada kan tidak nempel kan ya, ada kotoran ayam sebesar ini. Gimana sholatnya? Sah. Kalau misalkan ada orang sholat, pada saat sujud tangannya nempel ke najis, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Jadi yang dimaksud tempatnya harus suci itu kita tidak menempel ke sesuatu yang najis itu, walaupun itu dekat dengan kita. Jadi gampang sholat itu. Ini banyak yang najis. Kalau keringnya tinggal disapu aja, sholat di situ. Walaupun tidak disapu, ini pakai tangan, buang juga tidak apa-apa. Biar tidak was-was. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat ini yang nempel. Jadi tidak boleh misalnya orang ada di perkemahan, ada kemah kecil, kemudian kemahnya tertutup rapat, kemudian dia sholat di situ, itu namanya tidak menutup aurat. Kalau dia misalnya membuka auratnya di situ, tidak dikatakan menutup aurat. Menutup aurat itu yang nempel ke tubuhnya. Kemudian sekarang kita lanjut kepada syarat sah yang berikutnya, yaitu wastiqbalul qiblah, menghadap qiblat.
menghadap kiblat. Jangan sampai usia sudah dewasa, kemudian ketika ditanya sholat menghadap kemana? Ke barat. Itu jawabannya anak kecil. Kalau sholat menghadap ke barat itu, sholat menghadap kiblat. Kiblatnya orang sholat kemana? Ka'bah. Ka'bah. Karena tidak setiap orang sholatnya menghadap ke barat. Ada juga yang menghadap ke timur, selatan, utara, bahkan ada yang mojok, nyerong juga ada. Harus menghadap kiblat. Kalau kita sedang berada di Mekah dan di depan Ka'bah, harus benar-benar kita lurus ke Ka'bah. Tidak boleh dengan kira-kira. Kalau kita benar-benar melihat Ka'bah, harus benar-benar kita yakin bahwa kita sudah lurus dengan Ka'bah. Tapi ketika memangnya kita misalkan di Indonesia, ini kita kan tidak bisa lihat Ka'bah. Ya kita kira-kirakan, dan orang Indonesia sudah memperkirakan bahwa Ka'bah itu berada di sebelah baratnya Indonesia. Jadi kita sholatnya menghadap ke barat. Tapi kalau di masjid itu otomatis sudah kita tanpa berusaha untuk berijtihad mencari tahu mana arah kiblat. Apalagi sekarang tuh gampang, ada kompas. Bagaimana kalau kita sedang berada di tanah lapang atau tidak sedang berada di masjid? Ya kita harus berusaha. Ini mana arah barat, mana arah timur. Tapi kalau misalkan kita sholatnya tidak di masjid, misalkan di tanah lapang atau di ruang hampa kayak gitu, yang penting kita sudah tahu arah barat itu mana. Setelah itu kemudian nyerong sedikit, nyerong ke utara sedikit. Itu caranya. Kalau kita tidak di masjid atau di musola, karena masjid dan musola sudah disetting itunya, pengimamannya sudah disetting. Kalau di masjid tidak usah nyerong kayak gini, nanti softnya jadi gini nanti, kan ya lucu. Kalau di masjid sudah disetting sama orangnya itu, sudah kita kira sudah lurus ke Ka'bah, jadi tidak usah serong-serong. Menghadap kiblat itu dadanya. Yang perlu dipahami, orang sholat menghadap kiblat itu yang wajib dadanya. Otomatis dada itu ya sampai segini kan tidak mungkin dadanya toh. Masa bisa? Jadi orang noleh ke kanan, noleh ke kiri, batal apa enggak sholatnya? Enggak. Itu bukan namanya tidak menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat. Jadi noleh ke kanan seperti ini, melihat ada apa atau misalkan lagi jaga anaknya, tidak batal. Noleh ke kiri juga tidak batal. Kecuali 3 kali berturut-turut, seret, beda. Ini karena 3 kali gerakan berturut-turut, maka bisa membatalkan sholat. Bagaimana sholatnya orang yang tidak berdiri atau tidak duduk? Sholatnya tidur miring. Maka sholatnya tidur miring ini, cara menghadap kiblatnya dengan wajah dan dada. Dengan wajah dan dada. Kalau tidurnya tidur miring. Tidur miring itu berarti posisi kepala di sebelah mana? Sebelah mana? Utara. Jadi untuk menghadap kiblat itu wajah dan dadanya. Kalau orang itu sholatnya terlentang, maka cara menghadap kiblatnya dengan wajahnya dan dengan kedua telapak tangannya. Itu cara menghadap kiblat. Kecuali ada beberapa kondisi di mana orang itu diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat pada saat sholat. Dalam kondisi yang bagaimana orang itu boleh untuk tidak menghadap kiblat? Yang pertama, sholat syiddatul khauf. Apa sholat syiddatul khauf itu? Sholat karena dalam kondisi perang. Itu sudah tidak perlu menghadap kiblat. Kalau memungkinkan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat, musuhnya ada di belakang. Dia menghadap kiblat, dia mati nanti.
Boleh mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, mau berdiri, mau duduk, mau apa, terserah. Sholat sebisanya. Selama ada kesempatan, musuhnya lengah, sholat. Kalau udah ini langsung serang, bunuh. Itu kalau dalam sholat syiddatul khauf. Atau kita boleh tidak menghadap kiblat di dalam kondisi fi nafilatis safar al-mubah. Dalam sholat sunnah dalam keadaan kita bepergian. Boleh tidak menghadap kiblat. Baik itu bepergiannya itu bepergian yang jauh maupun dekat. Beda dengan yang kemarin itu syarat bisa menjamak sholat itu kan harus bepergian yang jauh. Minimal berapa? Berapa kilo? 82 km kilometer, bukan kg. Kilo berarti kalau sudah beratnya 82 kilo berarti boleh sholat jamak gitu. 82 km kilometer. Jadi itu boleh kalau sholat sunnah itu, walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi tidak ada ceritanya orang yang misalnya dia istiqomah sholat duha, kemudian dia perjalanan pagi-pagi setelah subuh, dan biasanya arahnya ke timur, sholat saja walaupun tidak menghadap kiblat, sebisanya sholatnya. Ada rukuknya, ada sujudnya. Yang penting dia dalam kondisi suci. Itu. Kalau tidak suci ya tidak sah sholatnya. Itu boleh kalau dalam sholat sunnah itu boleh walaupun tanpa menghadap kiblat. Bagaimana kalau dia perjalanannya itu dia berjalan kaki? Maka ketika perjalanannya berjalan kaki, tapi jarang ya sekarang. Misalkan orang mau ke mana? Ke subuh misalnya. Berjalan kaki. Ini boleh ketika sholat sunnah tanpa menghadap kiblat, tapi ada beberapa keadaan yang dimana dia tetap wajib menghadap kiblat. Tidak harus semuanya tanpa menghadap kiblat. Ketika dia jalan kaki kan berarti ada pilihan. Ya, ketika berjalan kaki maka pada saat dia wajib menghadap kiblat yaitu ketika takbir itu dia wajib menghadap kiblat, takbiratul ihram. Kemudian pada saat ruku, pada saat sujud, dan pada saat duduk di antara dua sujud. Itu semuanya wajib menghadap kiblat. Jadi misalnya kita setelah takbiratul ihram kemudian dipanggil orang terus ke arah utara, terus ke arah selatan, tidak apa. Ketika memang itu sholat sunnah. Ingat sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Ini yang kita bahas sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bagaimana kalau dia bepergiannya menaiki kendaraan? Maka yang wajib untuk menghadap kiblat itu jika memungkinkan pada saat takbiratul ihram saja. Sholat sunnah, ingat ini sholat sunnah. Pada saat takbiratul ihram saja, jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, semuanya tanpa menghadap kiblat boleh. Gampang. Kalau dalam perjalanan itu intinya walaupun tidak menghadap kiblat itu boleh. Tapi kalau masih memungkinkan, misalkan kita perjalanan ke Banyuwangi kan ke arah timur. Kemudian kita masih bisa sebelum sholat itu putar balik. Kita ngadepnya ke barat. Kemudian takbir. Baru setelah itu kita menghadap ke timur. Itu jauh lebih bagus. Ketika memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan karena beberapa hal, misalkan tidak enak dilihat orang dan seterusnya, maka ya tidak apa-apa. Jadi kalau untuk urusan sholat sunnah itu lebih gampang. Itu menghadap kiblat, wajib hukumnya. Baik secara yakin menghadap kiblatnya maupun secara kira-kira. Seperti kita di Indonesia ini kan bukan yakin, kira-kira.
Kemudian yang berikutnya adalah tidak berbicara. Tidak berbicara. Maka bicara ini adalah perkara yang bisa membatalkan sholat. Berarti kalau ada orang bicara, sholatnya tidak sah. Ini namanya syarat sah sholat. Berarti kalau tidak memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Beda dengan syarat wajib sholat. Ketika dia masih belum memenuhi syarat itu, maka dia masih belum wajib sholat. Paham bedanya? Paham bedanya? Bagaimana bicara yang membatalkan sholat itu yang bagaimana? Ada beberapa perincian. Pernah mengalami sendiri apa enggak? Sholat kemudian ngomong. Ada yang pernah mengalami? Sholat kemudian ngomong. Ada. Di sini nih, yang di sini. Belum pernah ya? Ada beberapa perincian ngomong yang membatalkan sholat. Jika ngomongnya itu banyak itu ukurannya berapa? 4 kalimat atau lebih, maka membatalkan sholat secara mutlak, baik itu sengaja maupun lupa. Kalau ngomongnya banyak, 4 kalimat atau lebih, itu otomatis membatalkan sholat, baik sengaja atau lupa. Bagaimana kalau sedikit? Kalau sedikit berarti kurang dari 4 kalimat. Maka membatalkan jika sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Bicara yang bagaimana, ngomong yang bagaimana yang bisa membatalkan sholat itu? Ngomong yang seakan-akan kita ketika ngomong itu orang lain paham. Jadi kalau tidak paham, ya tidak dikatakan ngomong. Jadi kita ngomong, ketika kita ngomong itu orang lain itu paham dengan omongan kita. Maka itu omongan yang bisa membatalkan sholat. Ada beberapa kondisi juga, walaupun itu sedikit, tapi memahamkan, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Contoh, misalkan di dalam bahasa Arab ada huruf qaf, satu huruf ya. Itu qaf itu ketika dikasih harokat kasroh menjadi ki. Ki itu di dalam bahasa Arab mempunyai arti lindungilah. Itu kan berarti perintah. Berarti ketika ada orang ngomong ki, otomatis itu paham orang yang mendengar itu disuruh melindungi. Maka batal walaupun cuma satu huruf. Karena apa? Bisa memahamkan orang lain. Atau sedikit tapi dengan niat main-main, maka itu juga batal. Sholat A, I, U. Itu mestinya kalau tidak niat main-main, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau niatnya main-main, kalau cuma A gitu, tidak ada keperluannya, tidak ada hajatnya, batal sholatnya. Kalau niatnya main-main. Atau satu huruf tapi dipanjangkan pakai mat. Contohnya gimana? A, gitu. Satu huruf itu cuma dipanjangkan, tidak sekalian qiraah saja. Satu huruf dipanjangkan maka bisa membatalkan sholat. Itu beberapa ketentuan di mana ngomong di dalam sholat itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Paham ya? Kemudian ini ada beberapa pembahasan juga berbicara tapi dengan ayat Al-Quran. Tapi insya Allah di sini jarang yang pakai ini. Jadi saya lewati saja. Kemudian yang berikutnya adalah tidak melakukan gerakan yang banyak. Tidak melakukan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu batasannya berapa? 3 kali gerakan berturut-turut atau lebih. Kalau 2 gerakan tidak dinamakan banyak.
Jadi kalau 3 kali gerakan berturut-turut itu walaupun lupa maka bisa membatalkan sholat. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini, 1, 2, 3, udah 3 itu berturut-turut. Atau kalau garuk-garuk, yang sering itu kasus garuk-garuk, gini, 1, 2, 3, sudah 3 itu. Jadi jangan dihitung ini masih balik sudah dihitung lagi. Kalau kita kan kayak PP itu pulang pergi, ini sudah 1, 2, 3 sudah 3 kali berturut-turut. Makanya jangan gampang garuk-garuk waktu sholat, apalagi sampai gitar. Seret. Sudah 3 kali lebih itu, otomatis batal sholatnya. Yang dinamakan berturut-turut itu bagaimana? Itu urusan berturut-turut itu dengan kira-kira sebagian ulama itu mengira-kirakan dengan membaca Qul huwallahu ahad atau al-baqiyatus sholihah. Al-baqiyatus sholihah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka yang dinamakan berturut-turut itu selama kurang dari itu atau pas dari waktunya itu. Jadi berturut-turut misalkan kita garuk-garuk seperti ini. Kemudian kita baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ini masih dikatakan berturut-turut. Tapi kalau lebih dari membaca Al-Ikhlas dan Al-Baqiyatus Sholihat, maka tidak dikatakan berturut-turut. Makanya orang kalau ngerti itu bisa caranya garuk-garuk pada saat sholat. Atau kita ada sesuatu yang apa di sini, kita ambil tapi dikasih jeda. Kadang-kadang saya itu bergerak itu, misalkan di sini ada yang gatal itu. Saya kadang gini lama. Misalkan gini, diginikan. Saya berhenti. Ini kan baru 1. Kita mengitakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Baru kemudian setelah itu gini. Ini masih dari 1 lagi. Bukan nyambung yang kedua karena tidak berturut-turut, ngulang dari awal lagi. Beda dengan gini, seret. Lain. Berturut-turut. Atau ya ukurannya tadi itu. Berturut-turut atau tidak itu ukurannya sebenarnya ini urusan kebiasaan. Tapi untuk lebih mudahnya itu kita baca Al-Ikhlas itu. Lebih dari baca surat Al-Ikhlas maka dianggap sudah ngulang dari awal. Ya. Hitungan dari 1 lagi. Atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hampir mirip durasi waktunya. Kira-kira mungkin 30 detikan mungkin. Kira-kira. Ya saya tidak bisa memperkirakan. Kira-kira seperti itu. Ada satu kondisi walaupun tidak 3 kali gerakan berturut-turut tapi tetap membatalkan sholat. Contohnya bagaimana? Gerakan yang keras. Contoh gerakan keras itu. Ada nyamuk, kemudian kita mukulnya keras. 1 kali. Ini batalkan sholat dengan alasan gerakan keras, walaupun cuma 1 kali. Beda dengan mukulnya itu tidak keras. Kadang ada orang, ini kan nyamuk gini, misalkan diginikan. Ini tidak keras. Tapi dengan syarat yang tadi itu tidak ada darah yang keluar. Kalau ada darah yang keluar batal sholatnya. Kenapa? Karena najis dan dia mukulnya sengaja. Kemarin kalau tidak sengaja kan tidak batal. Itu. Ada juga kondisi lagi walaupun 1 gerakan tapi juga membatalkan sholat. Contohnya melompat. Dikira main ini, biasanya main apa itu? Pakai apa? Ya itu pakai karet itu. Melompat walaupun cuma 1 kali. Itu mungkin dia mau berperan sebagai pocong. Jadi melompat. Jadi dia pakai gaya baru. Itu ada soft yang pertama kosong. Wah ini kan kalau nanti 3 kali gerakan berturut-turut nanti saya sholatnya batal. Akhirnya dengan cara melompat seret nyampe ke soft yang pertama. Gimana? Batal sholatnya walaupun cuma 1 kali gerakan. Batal sholatnya. Tapi kalau 1 kali gerakan dan gerakannya tidak keras maka tidak batal. Atau 2 kali gerakan
berturut-turut juga tidak batal walaupun sengaja. Walaupun sengaja. Sengaja itu karena ada hajat, karena gatal dan sebagainya. Tapi walaupun kurang dari 3 kali gerakan berturut-turut, ya tadi itu kata kuncinya, kalau niat main-main itu otomatis batal sholatnya. Misalkan mestinya kayak gini misalnya, ini tidak batal sholatnya. Kayak gini, kayak gini, tidak batal sholatnya. Tapi kalau niatnya main-main batal. Kalau sudah judulnya itu karena niat main-main di dalam sholat, walaupun satu gerakan, walaupun satu huruf, baik memahamkan atau tidak, maka bisa membatalkan sholat. Paham? Itu jadi tidak boleh melakukan gerakan yang banyak, karena gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Ada beberapa gerakan di mana walaupun banyak, lebih dari 3 gerakan itu tidak membatalkan sholat. Gerakan anggota tubuh yang mana? Gerakan mulut. Nah, walaupun sampai 3 kali gerakan berturut-turut tidak membatalkan. Tapi ingat yang tadi itu, kalau judulnya niat main-main batal. Misalnya ininya gatel misalkan mulutnya. Jadi kan walaupun 3 kali gerakan berturut-turut tidak batal. Atau telinga misalkan ada yang punya keahlian, telinganya sering gerak-gerak seret. Walaupun sampai 100 kali tidak batal. Ini kalau telinga. Atau lidah. Nah, kan di sini disebutkan itu alatnya laki-laki. Walaupun 3 kali gerakan berturut-turut, ya mungkin lagi kedinginan, tidak membatalkan. Itu susah soalnya. Kemudian ini apa namanya, mata ini apa namanya? Ini. Kalau pak mata ini, walaupun gini, misalkan ada debunya, misalkan ini kan berarti ada kebutuhan kan, ada keperluan, ada debunya, gini kan. Mau 100 kali gerakan juga ada batal. Kecuali sambil gini sini. Lain itu nanti. Tapi kalau cuma gerakan ininya saja, ini tidak batal. 1 kali kedipan, cuma karena ada sholatnya kan di masjid yang sangat luas. Kemudian ada cewek lewat sambil gini. Nah ini niatnya main-main, maka batal sholatnya. Walaupun cuma 1 kali. Tapi kalau ada kebutuhannya tidak batal. Ada beberapa kondisi juga, walaupun berkali-kali gerakan itu boleh. Kasusnya ya gatel itu, cuma dia sudah tidak bisa menahan. Kemungkinan kita itu masih bisa menahan pada saat gatel itu. Itu memang benar-benar tidak bisa. Jadi harus benar-benar digaruk-garuk terus. Itu sudah ada apa kalau seperti itu. Agama Islam tidak agama yang menyulitkan. Tidak apa-apa digaruk-garuk gini. Karena memang sudah gatalnya sudah tingkat internasional. Tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa, harus tahu caranya biar tidak 3 kali berturut-turut. Kadang-kadang saya itu pas gatal gitu gini. Saya berhenti dulu. Nanti baru lanjut. Nah, ini dihitung dari awal lagi. Jadi nanti tidak 3 kali. Itu. Jadi kalau orang itu tahu ilmunya itu gampang sholat tuh, tidak ada yang membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tidak makan dan tidak minum. Ya otomatis kalau makan dan minum membatalkan sholat. Beda dengan urusan puasa. Puasa makan sebanyak apapun, minum sebanyak apapun, kalau dia lupa tidak membatalkan. Itu enaknya. Dan ini kemungkinan terjadi pada hari pertama, kemungkinan banyak. Sudah hari ke-29 makan. Ketika ditanya kenapa kok makan? Astagfirullah, saya lupa. Ini tidak masuk akal gitu. Kalau hari ke-29 atau pertengahan itu ya mungkin saja lupa, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau hari pertama mungkin saja.
Atau misalkan contoh puasa sunnah lah, sama saja. Puasa sunnah. Kita sudah niat puasa sunnah. Ternyata pagi-pagi lihat apa orang jual pecel kok begitu menggoda. Akhirnya kita sarapan. Sudah minum es teh. Baru ketika selesai baru ingat, alhamdulillah. Lanjut puasa tidak apa-apa. Kalau memang benar-benar lupa. Nah, ini batasan makan yang sedikit atau banyak itu bagaimana? Jadi kalau makan itu banyak, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka batal sholatnya. Kalau sedikit, tidak membatalkan kecuali jika dilakukan dengan sengaja. Batasan banyak dan sedikit itu bagaimana? Batasan yang banyak itu, yang sedikit itu, yaitu dengan kebiasaan orang. Sebagian ulama memperkirakan dengan 2 kali ini, apa namanya ini? Apa namanya? 2 kali kunyahan itu sudah sedikit. Bahkan sebagian ada yang cuma 1. Berarti lebih dari itu dikatakan banyak. Tapi ketika banyak itu sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi, artinya sudah batal baik sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya misalnya yang paling gampang itu kita selesai makan kemudian ada sisa makanan. Jadi kalau contoh makan itu kayaknya sulit. Jadi tiba-tiba kita makannya di depan tempat makan, ruang makan, kemudian kita makan seperti ini. Ini kayaknya sulit untuk digambarkan itu. Jarang-jarang terjadi. Tapi kalau misalkan setelah selesai makan ada sisa-sisa makanan, yang harus kita lakukan apa? Kita berusaha untuk mengeluarkan sebisa mungkin. Berusaha untuk mengeluarkan sebisa mungkin. Ini kan. Terus nanti kadang-kadang saya juga ngerasakan ada yang sisa, akhirnya nyampe di sini. Nyampe di sini saya pegang terus, dan nanti pada saat rukuk saya ambil ini. Sudah tidak batal kalau tidak 3 kali berkali-kali berturut-turut. Jadi harus berusaha untuk mengeluarkan dulu. Tapi kalau susah dan ternyata ketelan, tidak apa-apa. Nah, susah kemudian ketelan, tidak apa. Ya, tapi jangan sampai nelan pentol. Itu karena kemungkinan ya gampang mengeluarkan. Nah, tapi tidak ada sisa, masa sisa pentol pada saat sholat. Sisa-sisa makanan itu harus wajib untuk mengeluarkan sebisa mungkin. Baru setelah itu ketika tidak bisa, maka tertelan tidak apa-apa. Yang penting jangan sengaja dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi kalau tanpa sengaja tertelan tidak apa-apa. Kalau orang Yaman itu sering pakai ini biasanya, pakai dalil dibuat bercanda. Man akala nasiyan lam yabtul saumuhu. Nasiyan apa artinya? Lupa. Barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Hanya pernah suatu ketika Habib Salim itu bercanda sama orang-orang Indonesia itu. Man akala nasiyan, barang siapa yang makan nasi. Nasiyan itu diartikan nasi. Kalau nasi sudah tidak berlaku kaidah ini. Man akala nasiyan ya sudah otomatis batalah shaumuhu. Ya otomatis batal puasanya. Itu kalau nasiyan diartikan nasi. Tapi kalau nasiyan diartikan lupa, ya tidak batal. Silakan yang mau bertanya. Masih ada beberapa yang perlu untuk dilanjutkan. Barangkali ada yang mau tanya. Ya. Iya. Iya. Ya ada beberapa pilihan. Bisa kita menunggu boleh. Sekiranya nanti sudah, kan kita ini bisa ngira-ngira kira-kira dia tidurnya lama atau enggak gitu. Atau kalau tidak bisa memperkirakan ya boleh pindah. Yang penting dengan tata cara yang tidak melakukan 3 gerakan berturut-turut. Tidak apa-apa, pindah sujudnya. Tidak apa-apa.
atau agak mundur sedikit, kan bisa. Mundur sedikit, jadi nanti sujudnya di depannya si anak itu boleh. Yang penting kan ini dadanya tetap menghadap kiblat. Kalau misalkan sujudnya jadi miring seperti ini, misalkan, tapi ininya tetap menghadap ke kiblat kan juga ada apa-apa. Nah, salat yang tadi itu kan wajib menghadap kiblat kan dadanya. Jadi kalaupun misalnya kita sujudnya agak segini, agak miring ke sana, tapi ini tetap menghadap ke kiblat juga ada apa-apa. Gitu. Itu sering terjadi kalau seperti itu. Kasus seperti itu sering terjadi anak kecil rata-rata. Makanya anak kecil itu kalau masih belum dikondisikan, itu sebisa mungkin tidak usah diajak ke masjid. Kenapa? Kata Habib Abdullah bin Nawil Haddad itu, anak kecil itu waktunya main-main. Baru nanti kalau ketika sudah bisa dikondisikan, ajak ke masjid tidak apa-apa. Sudah bisa dikasih tahu. Kalau masih di masjid tambah rame, tambah ini, mending tidak usah diajak ke masjid. Walaupun kadang niatnya itu beri terbiasa ke masjid, bukan waktunya. Khawatir nanti itu kan dia waktunya main-main, kok diajak tidak main-main. Khawatir nanti ketika sudah dewasa, waktunya sudah tidak main-main, jadi dia main-main. Kata Habib Abdullah bin Al-Wahdah. Main-main pastinya bukan mainannya anak kecil, tapi main-main dengan makna yang lain. Jadi anak kecil itu waktunya main-main. Jangan diganggu mainnya itu. Kecuali memang ada waktu-waktu tertentu yang dia itu butuh ngaji, butuh ini. Setelah itu ya biar main. Nggak usah terlalu serius anak kecil itu. Ditekan-tekan terus, udah bagus. Lebih banyak mainnya. 99% main. Bangun tidur, main. Makan, setelah makan main. Main terus itu pikirannya anak kecil itu. Ya biarkan dia berkreasi dengan dunianya. Ini masih ada beberapa syarat sah sholat yang harus kita selesaikan. Tapi kalau dibahas sekarang kemungkinan tidak ini. Waktunya tidak cukup. Silakan yang mau bertanya. Paham Mbak Laila yang tadi itu? Ya boleh saja. Boleh saja. Yang penting tadi itu tidak melakukan gerakan 3 kali gerakan berturut-turut. Ya boleh saja. Oh, dari belakang. Tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa. Ya yang penting kita tahu caranya gerak gimana. Tidak melebihi 3 kali gerakan berturut-turut. Kasih kode atau gimana. Jadi walaupun sholat sambil gendong itu juga tidak apa-apa di belakang. Cuma ya bahaya, khawatir nanti jatuh. Kan kemungkinan yang gendong itu kan anak yang masih belum tahu itu. Ya boleh saja. Pernah ini sama Sayyidina Husain itu kan juga pernah itu. Jadi boleh sholat sambil gendong. Pada saat nanti sujud diletakkan di bawah itu juga boleh saja. Ya. Waktu sholat kayak ngerasa ada yang bunyi. Ya. Tidak boleh kalau niatnya untuk memahamkan orang lain. Ya apa pentingnya? Apa butuhnya untuk ngode itu? Kira-kira ya tidak apa-apa. Jadi tadi itu ada pembahasan sebenarnya tentang membaca ayat Al-Quran, tapi ada beberapa niat. Contoh misalkan di dalam Al-Quran ada ayat surat mana tadi? Surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu artinya masuklah dengan salam dan penuh dengan keamanan. Misalnya ini khusus untuk orang Arab ini. Dan yang di ini kan juga paham atau orang Indonesia tapi sama-sama paham bahasa Arab. Ada orang salam.
Kemudian kita di dalam sholat pada saat membaca setelah Fatihah kita membaca udkhuluha bisalamin aminin. Ini kan apa, kode untuk masuk kan? Suruh masuk. Tergantung niatnya. Yang pertama, jika niatnya murni membaca Al-Qur'an, walaupun orang yang mau masuk itu paham, maka tidak batal sholatnya. Kalau niatnya murni membaca Al-Quran yang orang tadi itu, orang yang sholat itu. Tapi kalau niatnya memahamkan atau ngasih kode kepada orang lain, maka sholatnya batal. Itu biar dia masuk misalkan, udkhuluha bisalamin aminin, biar dia masuk. Oh ini paling ngasih kode ke saya itu, batal sholatnya. Jadi kan seakan-akan dia ngomong sama orang lain, walaupun dengan bahasa Al-Quran. Bagaimana kalau niatnya kedua-duanya, niat membaca Al-Quran dan niat untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak batal sholatnya. Kalau dimutlakkan niatnya tidak punya tujuan apa-apa, maka sholatnya juga batal. Sholatnya juga batal. Tapi kalau tadi itu kan kayak misal takbir itu kan bukan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi murni melakukan rukun sholat kan. Kalau murni melakukan rukun sholat kemudian dikeraskan itu juga tidak apa-apa. Beda dengan kayak tadi itu kan bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Kalau melakukan rukun-rukun sholat tidak apa-apa, karena tidak termasuk bagian dari bahasa berkomunikasi kepada orang lain. Seperti itu yang dimaksud, apa gimana? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini masih ada pembahasan yang cukup penting, yang seringkali kadang kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah bisa membatalkan sholat. Sudah dapat berapa? Hah? 12. Masih tersisa 5 rukun. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.